A few moments later. Kita masuk kepada pengertian landas kontinen. Pada awalnya, kawasan dasar laut yang kemudian dinamakan sebagai landas kontinen hanya memiliki pengertian geografis dan geologis saja. Dalam pengertian ini, landas kontinen diartikan sebagai platform atau daerah dasar laut yang terletak di antara dasar laut dangkal dan titik di mana dasar laut menurun secara tajam atau terjal yang dinamakan lereng kontinen. Nah, landas kontinen bukan saja merupakan fenomena geografis dan geologis, akan tetapi juga fenomena ekonomis karena sumber daya alam mineral yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, sesuai dengan namanya sendiri, landas kontinen atau continental shelf dari segi ilmu bahasa dapat diartikan juga sebagai landas benua. Oleh karena itu, kata kontinen diahlibahasakan ke dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan benua atau kontinen. Jadi, dengan demikian, dari segi geologi, hanya benua sajalah yang memiliki landas kontinen, sedangkan pulau atau gugusan pulau tidak memiliki landas kontinen. Nah, istilah landas kontinen dalam ilmu geologi laut kemudian diadopsi ke dalam istilah hukum. Hal ini dikarenakan dalam hukum laut internasional mulai muncul dan berkembang konsep hukum baru yang berkembang menjadi suatu pranata hukum laut baru. Nah, kita masuk kepada pembahasan mengenai pengertian landas kontinen menurut Konvensi Hukum Laut 1958 dan 1982. Untuk yang pertama, pengertian landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1958. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi, pengertian continental shelf dalam Konvensi Hukum Laut 1958 adalah pengertian dalam arti hukum, yang berbeda dengan pengertian aslinya menurut Proklamasi Truman. Definisi dalam ketentuan pasal 1 konvensi tentang landas kontinen tersebut menentukan batas landas kontinen, yaitu yang pertama, dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya. Yang kedua, dasar laut dan tanah di bawahnya di luar batas kedalaman 200 meter sampai di mana kemampuan teknologi dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya atau kriteria technical exploitability. Nah, untuk pengertian selanjutnya yakni menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Pada pasal 76 ayat 1, Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan batasan landas kontinen yang berbunyi, landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah, wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Nah, jika kita bandingkan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958, perumusan yang terdapat dalam pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dengan memberikan kepastian batas terluas landas kontinen. Dengan demikian, pengertian landas kontinen selain mencakup pengertian yuridis, juga mencakup pengertian geologis yang merupakan penyempurnaan dari pengertian landasan kontinen itu sendiri. Alternatif penentuan batas terluar dari landas kontinen yang dinyatakan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah yang pertama, didasarkan pada titik terluar di mana ketebalan batu atau endapan. Nah, paling sedikit itu sebesar 1% dari jarak. Yang kedua, terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen. Jaraknya 60 mil laut dari kaki lereng kontinen. Yang ketiga, batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal di mana batas teritorial diukur. Nah, yang keempat, batas terluar dari landas kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Nah, lalu kita masuk kepada pembahasan ketiga mengenai landas kontinen Indonesia. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritimnya dengan batasan-batasan maksimum dihitung dari garis pangkal atau garis dasar yang ditetapkan sebagai berikut nih. Ada beberapa bagian ya. Nah, yang pertama itu ada laut teritorial.
zona yang merupakan bagian dari wilayah negara sejauh 12 mil laut diukur dari garis pangkalnya. Yang kedua, zona tambahan, di mana negara memiliki yurisdiksi khusus sejauh 24 mil laut dari garis pangkal. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif, suatu hak zona di mana negara memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya di atas dasar laut sampai permukaan laut, serta pada dasar laut serta tanah di bawahnya sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Yang keempat, landas kontinen. Nah, di mana zona ini memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alam pada dasar laut serta tanah di bawahnya antara 200 sampai 350 mil laut atau sampai dengan 100 mil laut dari isobat atau kedalaman 2500 meter. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam penyebutan pada video pembahasan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.